Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ibadallah. Usikum fa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai rahmat, berbagai nikmat karunia-Nya yang telah tercurah kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat-nikmat lainnya yang tentunya kita tidak akan mampu menghitungnya. Wa in ta'udzu nikmatallahi la tuhsuha. Dan jika engkau ingin menghitung-hitungnya, maka tidak akan mampu engkau menghitungnya. Demikian pula sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, umatnya yang senantiasa menegakkan risalahnya. Dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini pula, tak lupa khotib berwasiat kepada diri pribadi khotib juga termasuk para jemaah. Marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar semakin mendekati ajal kita semakin mantap keimanan kita, terjauh dari hal-hal yang menyimpang dari ajaran Islam. Amin. Allahumma amin. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, kita sebentar lagi menghadapi bulan Ramadan. Sudah tinggal hitungan jari. Insya Allah tanggal 18 Februari hari Rabu kita sudah mulai melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Tentunya untuk menghadapi bulan Ramadan ini ada nuansa berbeda dibanding bulan-bulan yang lainnya, di mana perlu adanya berbagai persiapan yang harus kita matangkan di dalam diri kita. Sehingga di dalam hadirnya bulan Ramadan ini tidak berlalu begitu saja tanpa ada rasa yang berbeda. Kita harus memahami bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Bahkan para sahabat Rasulullah SAW dalam menghadapi bulan Ramadan jauh-jauh hari sudah mempersiapkan diri. Sebagaimana sahabat Abu Bakar 2-3 bulan sebelumnya, beliau sudah mempersiapkan diri dengan banyak bersedekah, dengan berpuasa, dan mempelajari Al-Quran. Demikian pula sahabat Umar bin Khattab. Beliau juga kurang 2 bulan sudah mempersiapkan diri dengan mempelajari Al-Quran dan memperbanyak ibadah lainnya. Tak lupa, tak ketinggalan pula Ali bin Abi Thalib. Demikian pula meningkatkan pembelajaran
lebih banyak berinteraksi dengan Al-Quran dan meningkatkan ibadahnya. Yang secara keseluruhan tersebut, beliau ditanyai Rasulullah, untuk apa persiapan itu? Jawabannya, untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita bertanya, bagaimana dengan diri kita? Apakah berlalunya bulan Ramadan yang lalu dan hadirnya bulan Ramadan yang ini enggak beda dengan hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis berlalu begitu saja? Tentunya kita sebagai umat muslim ada nuansa tersendiri dengan menyoyapkan bagaimana kita menyambut begitu bulan yang sangat penuh keberkahannya, bulan yang bertabur dengan pahala, bukan bulan yang kita sia-siakan. Tentu kita juga ikut mempersiapkan diri. Persiapan diri tentunya hampir semua yang harus kita lakukan ada hal senada. Yang pertama, kita memperbanyak istighfar dan bertaubat. Sehingga ketika bulan Ramadan hadir, di dalam bulan Ramadan itu kebiasaan kita beristighfar dan bertobat akan terlaksana. Juga kita memperbanyak sholat sunnah, menepati sholat wajib 5 waktu, belajar untuk senantiasa hadir di masjid secara berjamaah. Kemudian kita memperbaiki perilaku kita, menjaga lisan kita latih sehingga tak kalah hadir bulan Ramadan, kita sudah terbiasa dengan menjaga lisan. Kemudian yang lebih penting lagi, kita harus menjaga mental dan fisik kita. Fisik harus kita jaga kesehatannya. Jangan sampai sekarang sehat karena lalai, banyak begadang, melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat. Justru pada bulan Ramadan jatuh sakit. Akhirnya kita tidak bisa melaksanakan. Demikian pula mental. Kita harus siapkan betul bahwa kehadiran bulan yang penuh berkah ini adalah bulan yang memang kita tunggu-tunggu. Sehingga rasa gembira tertanam di dalam diri kita. Jangan justru burung-burung sudah Ramadan lagi, baru kemarin sudah puasa lagi, kok cepet banget. Jangan sampai ada perasaan gini. Justru kita bersyukur kita bisa menghadapi Ramadan berikutnya. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah. Ada hal yang tak kalah penting lagi. Setelah kita tahu persiapan untuk menghadapi Ramadan yang tinggal 12 hari. Sebagaimana Abu Hurairah menyiapkan Ramadan 1 sampai 2 minggu. Sekarang tinggal 1 kurang 2 minggu. Kita mempersiapkan. Tidak terlambat. Memperbanyak sholat sunnah. Nanti tarawih sudah terbiasa. Kita belajar sholat tahajud. Sehingga dengan sholat yang banyak kita terbiasa. Ada hal yang tidak kalah penting yang harus kita lakukan adalah kita perlu introspeksi diri, perlu merenungi diri, perlu mengingat kembali, perlu kontemplasi di dalam kehidupan yang sudah kita jalani. Dari Ramadan yang lalu sampai menjelang Ramadan ini, tanya kepada diri sendiri. Apakah setelah Ramadan berlalu yang dulu, dalam nilai keimanan dan ketakwaan kita tidak ada beda? Atau justru ada hal yang seperti menjadi kebiasaan positif? Misalnya ketika Ramadan saya sangat aktif berinteraksi dengan Al-Quran, itu kita jaga sampai sekarang. Ataukah pada hanya Ramadan kita rajin sholat sunnah, rajin sedekah, rajin membaca Al-Quran, menjaga lisan selepas Ramadan, lepas begitu saja tanpa bekas. Kalau memang demikian, kita harus jujur. Kenapa bisa begini? Apakah aku tergoda oleh kehidupan dunia? Aku hanya memikirkan dunia tanpa tahu harus apa yang aku lakukan kelak, lalai untuk bekal akhirat. Nah inilah sebagai umat muslim, kita harus punya rambu-rambu kehidupan sebagai umat muslim. Sehingga
setiap langkah, step by step dalam perjalanan kehidupan kita akan senantiasa teringat, terevaluasi, terpikirkan, tidak semata-mata langsung sebelum tahu apa nanti akibatnya. Rambu-rambu yang paling diperintahkan oleh Allah adalah kita harus ingat bahwa tidak ada bekal apapun yang lebih baik dalam kehidupan untuk akhirat. Bekal yang paling baik untuk diri kita adalah bekal takwa. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekallah. Sebaik-baik bekal adalah takwa, wahai orang-orang yang berpikir. Kalau kita sudah berbicara takwa, langkah apapun yang akan kita lakukan pasti tidak akan melanggar aturan Allah. Melaksanakan sesuatu baik sendiri, di tempat sepi, di tempat sunyi, tidak ada orang, di tempat keramaian, akan sama predikat yang ada dalam diri. Merasa aku diawasi Allah. Aku harus bertindak sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah. Nah, inilah rambu-rambu yang harus kita pegang. Rambu-rambu yang harus kita tanamkan dalam kehidupan kita. Oleh karena itulah, meskipun jalan kehidupan yang kita lalui begitu berliku-liku, banyak tantangan, ada sedih, ada senang, ada longgar, ada terhimpit. Ada juga tatkala kita luang segalanya dengan penuh kenikmatan, ada sempit semuanya dengan penuh kesertaan. Satu, jangan korbankan nilai keimanan kita. Jangan korbankan nilai ketakwaan kita. Kita harus tetap pada rel kebenaran sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam. Oleh karena itulah, kontemplasi, evaluasi diri, introspeksi diri yang dalam bahasa Arab disebut muhasabah perlu kita lakukan. Semenjak Ramadan yang dulu sampai Ramadan sekarang, apakah tidak ada nilai perbedaan? Apakah sama saja? Kalau toh sudah menemukan kejujuran hati, sesalilah, tanamkan dalam diri tekad bulat untuk ke depan. Aku harus lebih baik, mantapkan sikap menghadapi Ramadan. Aku interaksi dengan Al-Quran akan aku kontinukan sampai dengan akhir hayatku. Sholat sunnah akan aku pegang sebagai bekal untuk bekal saya kelak di akhirat. Ini harus. Apakah ini mudah? Ketika niat kita kuat, tidak ada hal yang berat. Tidak ada hal yang tidak bisa. Semua berat itu karena godaan, cobaan, tekad kita yang belum. Semua itu bisa. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani di luar kemampuan yang ada dalam diri kita. Sehingga ini bisa kita laksanakan tergantung kita dalam melaksanakan niat. Kemudian perlunya kita muhasabah. Kita petik dari sahabat Umar bin Khattab. Beliau bertutur, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa tazayyanu lil ardil akbari wa inna ma yahful hisabu yaumal qiyamah ala man hasaba nafsahu fit dunya. Hisablah diri, introspeksi kalian sebelum kalian dihisab, dan berhias-dirilah kalian untuk menghadapi penyingkapan yang besar. Sesungguhnya hisab pada hari kiamat akan menjadi ringan hanya bagi orang yang selalu menghisab dirinya saat hidup di dunia. Kemudian Rasulullah bersabda, hadis riwayat Imam Tirmidzi, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna Allah.
Orang yang cerdas, orang yang sukses adalah orang yang menghisap, mengevaluasi diri sendiri serta beramal untuk kehidupan sesudah kematiannya. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya serta berangan-angan terhadap Allah SWT. Bahkan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Hasr ayat 18 sudah disebutkan dengan tegas oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Hendaklah setiap dirimu memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Jadi ada dua sisi dalam menghadapi bulan Ramadan. Yang pertama, kita mempersiapkan mental, banyak bertobat, banyak berpikir, melatih pribadi kita, mempersiapkan fisik, berinteraksi dengan Al-Quran selama perjalanan bulan Ramadan menjadi sesuatu yang biasa dan setelah bulan Ramadan menjadi sebuah kebutuhan. Kemudian yang kedua, kita harus mengevaluasi perjalanan Ramadan yang lalu sampai dengan Ramadan yang sekarang. Apakah lebih banyak kemerosotan yang kita jalani dalam nilai keimanan hanya mengejar dunia, atau justru kita terdepak pada tidak ada bekas di dalam kehidupan yang kita raih selama menjalani Ramadan yang sudah berlalu. Ngaji sudah tidak, Al-Quran tidak dibuka, sholat tidak lagi berjamaah, sholat sunnah tidak pernah, berbicara seenaknya, sikap perilaku sudah tidak memperhatikan. Lah kalau terjadi begini, justru kita termasuk orang yang celaka. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yaumuhu khairan min amsi fahuwa robi." Siapa saja yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka ia tergolong orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa maghbun. Siapa saja yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka ia tergolong orang yang merugi. Wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'un. Siapa saja yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka ia orang yang dilaknat. Ini yang harus kita pahami. Jangan sampai justru kita orang yang celaka karena tidak ada perubahan. Perbaiki tekad, perbaiki niat menghadapi Ramadan dengan bahagia, menghadapi Ramadan dengan penuh harap, bersyukur kepada Allah diberi kesempatan memperbaiki ibadah Ramadan ini akan aku laksanakan dengan sebaik-baiknya dan diisi dengan amal ibadah, baik itu amal ibadah mutaati maupun ibadah yang bersifat qausir, semua dilaksanakan dengan penuh keikhlasan sehingga titik kulminasi di dalam menjalankan ibadah Ramadan la'allakum tattaqun akan terwujud. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun.
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa ahlina wa likulli man lahu haqqun 'alaina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wallahu yastajib lakum wa dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah.